gitu. Nah ini Andra Erli juga pernah dulu sempat menghebohkan ketika dia menjadi cover sebuah majalah dewasa gitu. Terus sampai dia banyak demo gitu, sampai padahal kamu udah izin sama papa kamu, udah dikasih izin ya. Dan papa kamu katanya waktu itu sempat kesel ketika kamu banyak maksudnya diprotes orang gitu. Ya kesel karena mungkin mereka kayak nggak melihat dari sudut pandangnya aku gitu kan. Namanya orang tua lah ya, melihatnya seperti itu. Tapi ya kalau aku sih nggak terlalu ambil pusing berkelamaan karena kan ya balik lagi gue ini kan kapasitasnya cuma model doang gitu kan, dibayar profesional selesai udah gitu. Maksudnya perihal mereka yang mereka ributin adalah soal si majalahnya itu nggak ada urusannya mereka. Padahal biasa aja gitu. fotonya kalau menurut aku ya. Iya, dan kalau misalnya dibaca juga majalahnya yang Indonesia ya, khusus Indonesia, jangan yang originalnya sana. Itu totally beda banget dan sangat jauh lebih jauh lah pokoknya dibanding majalah-majalah pria dewasa yang lagi beredar sebelumnya di Indonesia saat itu. Itu lebih vulgar, jauh. Cuman gitu. karena namanya. Jadi gitu. nama itu berpengaruh besar ya. Dan ada cerita juga nih tentang kamu bagaimana suka duka kamu melunasi KPR karena kamu nggak pengen ada riba. Betul gak sih? Sebenarnya sih nggak pengen ada utang. Nggak pengen ada, salah kok riba, utang maksudnya. Nggak pengen ada utang, terus jadi gini, aku tuh kan sebenarnya 5 tahun belakangan ini kan jadi orang kantoran, gitu. Jadi orang kantoran pun gara-gara di dunia entertainment tuh kan setelah aku hijaban, terus habis itu ngeliat industrinya kok kayaknya nggak ada yang seksi ya, gitu. Maksudnya nggak ada yang seksi, dalam arti aku nggak menarik dengan kerjaan-kerjaan yang ditawarin gitu. Ya mungkin jiwa seninya terlalu idealis ya gitu, jadi pengen kerja sesuatu yang aku suka gitu. Dimana kalau misalnya aku udah nggak suka lagi, ternyata harus dituntut dengan tuntutan industri maunya begini, udah kayak gue nggak nyaman deh nih kerjanya gitu, capek doang gitu. Ya udah akhirnya mutusin untuk gue harus doing something yang bikin gue punya mood lagi gitu, harus ada boosternya lah gitu. Tadinya mikir mau sekolah gitu di tahun 2016-an, 2015 itu setelah punya anak mikir mau sekolah gitu kan. Kan kalau kamu curhatnya di sosial media. Nah terus kan pandemi nih kan, pandemi adaptasi kerja yang kita biasa di kantor online menjadi offline, offline menjadi online itu kan nggak gampang buat orang. Jadi kadang-kadang pressure-nya juga lebih tinggi gitu. Demanding dari atasan-atasan juga lebih tinggi, dan kantor-kantor lebih tinggi juga. Di rumah ya, jangan sampai enak-enak di rumah ya kan. Gitu, yang kadang-kadang harusnya office hour nih. Misalnya jam 6 kelar gitu. Tiba-tiba jam 9, ayo kita meeting dulu. Biarpun gue dasteran ya Nek gitu, tapi kan tetap aja kan, maksudnya kayak gila ya, mereka kayak akhirnya waktu tuh bisa 12 jam dan anytime aja mereka mau meeting, mau ngeganggu kita, nanya inilah nanya itu, kayak aduh gue mau tidur careless gitu. Dan jadi gue merasa oke, setahun 2 tahun masih bisa gue pegang, tapi pas mulai masuk tahun ketiga kita kan nggak tahu pandemi sampai kapan waktu itu kan, gue udah yang kayak waduh ini mental health gue udah terganggu nih, gue udah nggak bisa kayak gini karena impactnya ke keluarga gitu. Maksudnya kadang-kadang nanti anak lah yang mungkin kena sasaran, kita dia nggak salah apa-apa, kita capek, kita bentak dia gitu. Padahal sebenarnya mungkin karena ada kerjaan kantor yang bikin kesal, sama si suami juga begitu. Terus akhirnya dia yang lebih pressure-nya lebih tinggi gitu kan. Jadi akhirnya dia mutusin keluar duluan, ya udah deh gue bertahan, gue bilang gue bertahan paling nggak sampai tahun depan gitu. Gue bilang ya tahun depan deh, gue nungguin THR dulu gitu, kalau kemarin nunggu gitu. Taunya mau akhir tahun kok ini makin nggak fair nih buat gue keadaannya di kantornya sendiri, karena jadi akhirnya gue diskusi sama suami, ya udah deh gue cabut juga. Terus gue bilang sama dia, gimana kalau gue cabut?